Dalam rapat anggaran itu ya pertama secara sikap politik kita sampaikan bahwa, pemerintah tidak menunjukkan keberpihakan terkait dengan masalah pangan ini. Ya ini terbukti anggaran dari setiap tahun terus, turun ya. Sehingga dalam rapat kemarin ya kita minta, kita putuskan untuk kemudian ditambah ya, ada anggaran tambahan mudah-mudahan ini juga diberikan. Sehingga ini catatan kita bahwa pemerintah dalam hal ini tentunya adalah Pak Presiden, juga Kementerian Keuangan harus memberikan anggaran yang kira-kira dibutuhkan untuk kemudian meningkatkan produktivitas kita. Walaupun nanti kalau kita bicara tentang produktivitas kita, ya ini kaitannya dengan nanti seberapa jauh keberpihakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dari petani kita. Seperti itu, Mbak. Baik, kita akan coba tanyakan tanggapan dari Bappenas, Pak Budi Waryanto. Menurut Anda seperti apa yang tadi disampaikan Pak Slamet? Karena tadi katanya pemerintah ini kurang berpihak terhadap pangan. Baik, terima kasih. Selamat siang, Pak Selamat, Komisi 4, Pak Rahmat Pambudi. Jadi kami dari Badan Pangan Nasional sesuai Perpres 66 tahun 2021 kan baru 2 tahun. Jadi tahun ini saja misalnya anggaran kami untuk mendukung kegiatan utamanya ketersediaan dan stabilisasi pangan serta kegiatan lainnya awalnya 103 baru 441 miliar itu baru start kemarin bulan Juni. Jadi ada beberapa komponen yang kita berharap bisa lebih proaktif untuk menjaga pangan, ketahanan pangan khususnya. Namun memang dengan anggaran yang masih terbatas ini harus bisa mencari terobosan-terobosan. Oleh karena itu, kami memang memperkuat koordinasi dengan stakeholder, khususnya kita mempunyai Bulog dan ID Food yang sesuai Perpres 66 menjadi operator Badan Pangan Nasional untuk mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Itu yang kira-kira tahap pertama yang kita coba dekati untuk mengimbangi dari keterbatasan ini. Gitu Mbak kira-kira. Baik, kita coba tanyakan kepada Pak Rahmat Pambudi. Kalau yang dilihat di lapangan seperti apa Pak Rahmat terkait dengan permasalahan keberpihakan ini? Apakah menurut Anda memang pemerintah ini kurang berpihak? Baik, sepertinya kami mengalami gangguan koneksi dengan Pak Rahmat. Kita akan kembali lagi ke Pak Slamet. Iya, Pak Slamet, mungkin boleh dijelaskan sedikit seperti apa latar belakang yang ditangkap oleh Komisi 4 sampai masalah keterbatasan pangan atau keberpihakan pangan ini bisa terjadi? Iya, jadi begini, Mbak. Sebenarnya eh, kita sudah ini dari sisi regulasi kemudian perlu kita benahi ya. Jadi ketidakberpihakan pemerintah kepada petani kita ini sudah terlihat dari regulasi dengan diputuskannya Undang-Undang Cipta Kerja tentang stok pangan kita yang membolehkan impor tanpa kemudian ada syarat, ini juga menjadi catatan kita. Nah, kenapa demikian? Karena memang petani kita hari ini posisinya ya apa ya, sangat-sangat dilematis gitu. Pemerintah di sisi lain dalam hal ini Kementerian Teknis, Kementerian Pertanian berharap produktivitasnya meningkat. Di saat yang sama, para petani kita tidak ada jaminan sejauh mana kesejahteraannya. Sehingga saya menyampaikan bahwa antara produktivitas dan kesejahteraan petani kita itu berbanding lurus, Mbak. Pastikan kesejahteraan petani ini didapatkan, maka dengan sendirinya tidak disuruh-suruh petani kita juga akan mau bertani dengan kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan. Dari sisi keberpihakan anggaran tadi saya sampaikan, dari Kementerian Teknis terus dikurangi. Kemudian juga dari sisi subsidi. Subsidi pupuk yang harusnya kemudian ini juga bisa dirasakan oleh petani-petani kita yang sangat membantu, ini juga alokasi anggarannya itu hanya 30% dari yang dibutuhkan, Mbak. Ini kan menjadi catatan kita, sehingga kalau di lapangan kemudian terjadi gejolak yang dibilang langka dan kemudian juga mahal, memang faktanya
anggarannya yang diberikan oleh pemerintah seperti itu. Di sisi lain regulasi yang ingin saya soroti, kenapa produktivitas petani kita juga terus menurun, walaupun catatan dari Kementerian Teknis dalam hal ini pertanian stoknya cukup gitu ya. Bagaimana kemudian pemerintah hari ini memberikan ruang, memberikan keleluasaan, kebebasan impor produk-produk petani dan turunannya itu diberikan kebebasan untuk bebas biaya PPN masuk, sehingga inilah yang kemudian menurut saya menjadi sumber awal masalah. Sebagai pedagang mereka akan mendapatkan harga lebih murah, sehingga pada akhirnya petani-petani kita harganya akan hasil produk dari petani kita pasti lebih mahal, karena tadi ada kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada pengusaha kita yang dia lupa harus dilindungi. Seperti itu.